Farida Nurhan alias Omai, food vlogger si Aur-Aur Oh gitu ya? Nggih, aur-aur emplok. Aur-aur tuh aur-auran maksudnya. Iya, sedikit-sedikit kayak Nazar lah aur-auran. Oh kayak Nazar. Tapi ya, kenapa aku bilang dia food vlogger nomor 1? Orang itu ya mau nggak cantik, mau ganteng, nggak ganteng, tapi kalau baik, udah pasti cantik itu kalah yang lain semua. Betul. Tapi dia baiknya apa sama kamu? Dia baygonnya. Oh iya. Baik. Enggak, Kak. Jadi aku itu di PHP-in dari 3 tahun yang lalu. Sama siapa? Ini. Dia. Sama Nazar? Apa? Lu kayak baru kenal ya, dia tiap kali live jualan sambal, cewek yang digodain sama dia. Jangan salah. Gimana? Teteh sama Mbak. Kalau King Nazar itu memang suka PHP-in para janda. Iya. Emang janda? Iya. Oh iya. Oh. Jadi ceritanya tuh dulu sudah DM-an, udah kenal-kenalan, udah tukar-tukaran HP, terus kita udah telepon-teleponan. Nomor apa HP? Nomor. Habis itu setelah sekian lama DM-an lagi, terus habis itu dia ngomong ke Omai bilang gini, ya udahlah yuk kita tukar-tukaran HP yuk. Padahal sudah ngomong dari 2 tahun lalu dari HP, di PHP-in terus aku katanya mau ke rumah aku minggu ini nggak pernah datang, katanya mau ngelamar nggak pernah datang. Karena Omai juga jadwalnya kan juga banyak. Lu Mbak kalau ke cewek selalu kayak Jadi begitu. gimana? Jadi udah ketemu kok kemarin sama Baru ketemu hari ini sengaja aku datang ke Pagi-Pagi Amber hanya untuk Nazar. Ki, kenapa? Kenapa kamu bilang dia baik? Itu belum dijawab sama kamu loh. Jadi aku tuh kan selalu setiap punya produk itu aku selalu berusaha untuk minta disupport gitu. Iya. Baik secara profesional ataupun tidak profesional pun itu tergantung dari partnernya. Iya dong. Kalau Oma itu jawabannya cuma satu gini, wis nggak usah bayar-bayar. Kamu datang ke tempatku tak review bareng-bareng. Itu kan satu hal yang baik. Bener, apalagi food vlogger sekelas Oma. Dia bisa loh kasih nomor 2 ya, nomor 2. Nomor 1. Oh nomor 1. Coba kalau kita gini, datang ya nyumbang selagu 2 lagu, pasti alasan ada. Ini ada air lupa tanggal. Dia mah enggak, ya enggak. Kita diundang aja sama honor, gak pernah ada. Omai, ini dibilang sebagai food vlogger nomor 1 nih sekarang di Indonesia. Iya. Tapi Omai itu kenapa kok bisa terjun akhirnya? Aku mau jadi food vlogger aja deh. Ini orang Lumajang sukses loh, Jawa Timur. Tonggonya Dewi Persik, Jember aku Lumajang. Bisa-bisa bahasa Madura juga. Nyaman aku. Ya, nyaman omku karena Itu kenapa tuh awalnya bisa nyemplung jadi food vlogger? nyemplung awalnya itu nggak sengaja kan. Awalnya itu yang mau jadi YouTuber anakku. Saya beliin kamera, terus saya tanya kok kameranya digeletakin di lantai. Loh Nduk, kameranya kok digeletakin di lantai? Terus dia bilang, aku mau konsentrasi sekolah aja mama gitu. Kalau udah bilang sekolah ya sudah lah ya. Terus aku ini kan orang pelit ya, orang pelit tinggal di ibu kota janda gitu. Jadi tak ambil kameranya, setiap kali aku bersih-bersih apartemen, showing unit sama klien-klienku, karena dulu kan kerjaanku properti broker. Ada orang lihat apartemen, lihat apa, aku bawa itu kamera, saking pedenya gitu loh, tak buatin video, tak naikin di YouTube, nggak ada yang nonton. Subscribernya sehari naik 3, naik 7, kadang juga turun 3, turun 4 gitu kan. Akhirnya aku bikin video makan yang pedas-pedas, tak tambahin cabai rawit 14 apa 15 gitu. Yang nonton banyak. Subscribernya sehari itu naik 30.000, 50.000. Aku terusin deh makan-makan sampai sekarang gitu. Sampai sekarang jadi deh food vlogger nomor 1. Nomor 1. Tadi katanya nomor 2. Nazar. Udah gitu sekarang bisa makan-makan kemana-mana gitu ya dengan gratis. Aduh, gratis Rek. Enggak gitu konsepnya, Wi. Tapi kemarin kan bisa aja orang kasih makan nih. Karena memang pinter cara menarik makanan. Tapi kan ini kemarin juga sempat ada yang heboh ya, food vlogger ketika dia review, dia mintanya gratis. Nah, kalau Omai sendiri, Mai, ini ngelihat dari food vlogger yang oke aku review makanan kamu tapi gratis ya makanannya. Tanggapan kamu gimana? Aku jawabnya logis aja ya, tanpa bela sana tanpa bela sini ya. Aku sih ngeliatnya kayaknya nggak ada minta gratisnya deh. Cuman itu asumsi yang menonton videonya dikira mintanya gratis. Tuh kayaknya itu nggak kayak gitu deh. Jalan ceritanya kayak saya sendiri aja nih. Kalau saya turun ke jalan-jalan gitu, itu pernah terjadi ke aku. Kadang kita sudah minta izin nih untuk direview, tapi warungnya atau gerobaknya itu kadang nggak punya sosial media gitu loh. Jadi kita langsung datang ke tempatnya. Datang ke tempatnya tuh nggak semua orang kenal kita kan, karena aku bukan Nazar.
Iya, paham terus. Jadi ya kita minta izin, Kak, kita mau buat video nih, gini ini sosial medianya, ini platform YouTube-nya, ini Instagram-nya, ini TikTok-nya. Kadang-kadang saya juga melakukan hal yang serupa, yang sama, bukan berarti minta gratis, tapi ini loh nanti nunjukin, ini loh profil aku, izin gitu ya, bukan nanti ini loh subscribersnya segini barter yuk, bukan gitu ya. Itu sama aja dengan minta gratis, sama aja itu. Enggak, jangan negatif thinking dong, jadi orang tuh yang positif thinking gitu loh, emang itu prosedurnya sayang. Ya aku emang SOP aku emang negatif sih. Bila aku kasih lihat, jadi Omai juga pernah melakukan hal itu ya, nunjukin ini platform aku, ini sosial media aku, biar orang tahu aja gitu kan, karena nggak semua orang tahu kan, wajar rasanya ya. Gak mungkin orang nggak tahu Farida Nurhan, yang nggak tahu adepin gua. Tapi ini kita punya satu artikel Farida Nurhan, seterkenal ini masa pernah diperlakukan seperti ini. Farida Nurhan curhat dipalak 8 juta rupiah oleh oknum pedagang. Ini loh kronologinya. Gimana kronologinya? Kayak apa kronologinya? Sebenarnya aku itu jarang-jarang ya yang curhat kayak gini-gini di sosial media itu, aku jarang banget. Selama 8 tahun jadi food blogger, ini yang pertama kalinya aku curhat gitu. Karena nggak enak ya? Bukan nggak enak, sebagai pembelajaran. Supaya semuanya baik-baik saja, baik itu dari penjual atau pembeli, supaya tidak merugikan yang lain gitu kan, kayak gitu-gitu. Aku itu curhat dikarenakan sudah ikhlas bener nih, aku habis kecelakaan, kakiku itu masih bengkak, ada fotonya ya, aku harus minum 3 painkiller, datang ke sana nyetir 8 jam, nyampe di sana semuanya tak suruh makan. Aku kan sudah punya incaran lah, aku sudah tahu gitu, dengan 8 tahun pengalamanku turun ke jalan-jalan, aku tuh sudah tahu paling-paling ini pun kalau habis ya 5 juta gitulah. Oke, ke kota mana sorry? Banyumas, lanjut. Jawa Tengah. Terus setelah malam mau tidur didapatkan bilnya kok 8 juta. Menurut aku itu kurang wajar sedikit gitu loh. Terus aku baca juga itu tagihan-tagihannya, tak cek-cek, kayaknya memang kurang bisa diterima gitu, dengan akal sehat deh. Terus aku berusaha untuk ngomong baik, tak kasih tahu saya sudah ikhlas loh datang ke sini, boleh nggak dikasih bil yang bener-benernya gitu. Kamu ngomong gitu? Iya, ada chat-chatannya ada. Terus biasanya kalau ada tagihan, aku itu langsung bayar. Timku itu sudah punya akun untuk langsung bayar. Aku bilang ke mereka jangan bayar dulu, kita bayarnya besok. Itu dengan tujuan gini, siapa tahu setelah sholat subuh atau bangun tidur terketuk pintu hatinya untuk memberikan tagihan yang benar kayak gitu. Tapi ternyata enggak, masih enggak terima kasih, enggak apa. Enggak bayar terus. Bayar langsung besoknya. Besoknya Mas. Iya, tetap aku bayar. Terus setelah beberapa jam kemudian aku berpikir ini kayaknya harus diupload deh biar tidak terjadi ke yang lain. Itu tapi aku setuju karena tidak semua, tapi ada juga yang kadang suka ngetok harga. Iya. Mentang-mentang artis, saya mentang-mentang selebgram, tapi bukan cuma artis juga, di luar juga banyak kan, di daerah-daerah, maksudnya ya di Jakarta juga, bahwa nggak ada harganya berapa, tiba-tiba pas mau bayar diketok harganya, wow gitu ya. Daripada ngetok harga makanan mending ketok lu. Ketok palu. Ketok palu. Jangan. Oh baru cerai. Ketok palu, udah 3 kali sebelah aku nih ketok palu. Tok. Nggak apa-apa, yang penting Dewi bahagia. Betul. Amin. Itu nomor 1. Makanya cicipin dulu nikah. Apa makan acot sekalian, cicipin. Tapi buat Farida Nurhan, pernah nggak sih ketika mau review satu tempat makanan ya, entah itu mereka yang punya media sosial atau yang nggak punya media sosial dan tidak mengetahui kamu, mungkin pernah sampai akhirnya diusir lah kasarnya? Saya pernah diusir, masih ada videonya di channel YouTubeku. Serius, Mbak? Iya, itu diusirnya itu sekitar 4 tahun yang lalu deh. Bener-bener sudah membuat video gitu, udah di tengah perjalanan. Habis itu ownernya nyuruh staffnya gitu, nggak boleh nih, nggak boleh lanjut. Terus aku tanya, kenapa nggak boleh lanjut? Sama bosnya nggak boleh. Oh ya sudah nunggu beberapa jam sampai sore sampai apa nggak boleh. Tanya udah nggak apa-apa. Terus aku akhirnya mencari rumah makan yang lain. Bapaknya masih sholat, masih apa, aku tungguin. Terus akhirnya aku buat video, apalagi perutku sudah lapar. Alhamdulillah beralamin, ngeditnya bagus, videonya trending gitu. Semuanya aku selalu ambil hikmahnya. Ya. Tapi ya rasanya wajar ya kalau misalnya ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Itu harus dimaklumi juga pastinya ya. Dan muka tembok juga dulu. Aku tuh orangnya muka tembok kalau buat video, apalagi awal-awal. Jadi pegang kamera sendiri, yang dengan asal-asalan gitu, tiba-tiba tak taruh kameranya depan, banyak orang makan, aku nge-review makanan sambil ngomong ngalor ngidul. Bisa juga kan orang yang di sebelah-sebelahku terganggu kayak gitu. Ini pembelajaran juga buat kita. Kita bisa belajar dari sini bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia selama kita berusaha dengan Buktinya sekarang subscribersnya berapa?
4.700.000. Makanya kalau orang nggak tahu food blogger nomor 1 Indonesia siapa, itu orang nggak gaul, ke laut aja loh. I love you. Dalam 1 bulan penghasilan dari YouTube untuk Farida Nurhan dari video review makanan Bisa miliaran lah. Bisa beli apa per 1 bulannya? Ah, malu-malu nih pasti jawab. Enggak, saya nggak malu. Aku kasih tahu ke lu biar lu nikahin gue. Berapa bisa beli apa per bulannya? Paling tidak bisa saya tabung sehingga saya merasa comfortable one day untuk tidak ngerepotin anak dan cucu saya. Oh, besar tuh berarti kehidupan yang nyaman. Karena kalau aku ngelihat Mbak Oma ini orangnya itu ulet gitu. Iya. Jadi nomor 1 tuh orang tuh bekerja tuh harus ulet dulu. Ulet, konsisten. Kayak kamu lah, kamu ulet. Orang-orang Jawa Timur tuh ulet-ulet. Betul. Jadi kalau misalkan gak nyanyi mau jualan apa aja bisa, yang penting halal untuk kita. Ya. Apapun kita sepak terjang, yang penting tulus. Coblos Dewi Persik. Farida Nurhan. Tapi benar, maksudnya kita tuh cari kayak ngomong gitu ya, walaupun sambil makan ngomong tuh bukannya enak loh, capek loh. Betul. Kita tuh nggak bisa nikmatin tapi ngomong ini cobain dulu ini lagi ini. Tapi sambil Kayak ngomong, lo live Instagram buat sambel lo itu ya. tuh sambil pedes. Tapi lo lucu deh kalau pas live Instagram sambelnya dia gini. Dia diam. Ya udah yuk, siapa yang mau beli yuk beli dong, yuk dibeli dong. Bukan jangan gitu. Dia udah capek, udah 1 jam. Yuk beli deh. Kan gue kerja dari pagi, malam aja pulang tengah malam. Terus dikit-dikit tanya, ayo dong jualan. Beli sambal Tapi jualan di itu tuh emang capek. Ada artikel. Ini kita mau kasih lihat nih perjuangan seorang Farida Nurhan ya. Dari zaman dulu ternyata usahanya memang sangat luar biasa sekali, tapi banyak yang nggak tahu juga. Dengan subscribers lebih dari 4 juta ini yang pernah diangkat Jangan oleh pegang-pegangan. Ada kisah haru di balik kesuksesan Farida Nurhan. Pernah nggak makan 2 hari loh. Sebelum jadi broker untuk properti ya? Iya. Sebelumnya tuh apa sih Farida Nurhan? Sebelum di broker properti saya itu menjadi pembantu TKW di Singapura 11 bulan, di Hong Kong hampir ya 6 tahunan gitulah. Oh, lumayan lama ya? Lumayan lama. Pengalamannya luar biasa. Iya, jadi nggak bisa dihitung dari dulu saya keluar dari kampung halamanku sampai dengan sekarang itu prosesnya 23 tahun. Oh. Sampai saya bisa duduk sekarang dengan Nazar, dengan kakak, dengan Dewi, dan kakak juga. Berarti bisa menghargai prosesnya ya? Iya, saya Itu itu yang paling sangat penting. menghargai proses yang terjadi dalam kehidupan saya setiap hari. Contohnya nih, kalau ada setiap hari dari timku, lingkungan sekitarku, prinsip-prinsip hidupku itu kayak dipecah, kayak dilanggar gitu, saya akan marah. Oke. Saya nggak mau. Tapi- Harus tetap gini. Iya. Kalau saya bilang jam 8 kerja, ya jam 8 kerja, tapi saya pastikan secapek apapun, misalnya aku tidur 3 jam, 2 jam, aku akan turun ke office nih untuk say hi. Ini loh aku bangun jam 8 juga kayak gitu. Tapi buat Farida Nurhan tadi dibahas sempat tidak makan 2 hari, itu ceritanya gimana? Sudah nggak makan 2 hari, nyusuin lagi Nasar. Oh ya? Saat itu ya. Lu nggak ada di mana lu waktu itu? Bukan dia bapaknya. Kayak dia bapaknya. Iya. Lalu Ya lanjut. Gimana? Jadi gimana itu ceritanya? Ya waktu itu ya semiskin-miskinnya manusia lah, sampai nggak makan 2 hari gitu. Tapi alhamdulillahirobbilalamin, walaupun nggak makan 2 hari tuh air susuku itu ngalir gitu, lancar banget gitu kayak rezekinya Nazar. Amin. Itu sebelum kamu pergi ke Singapura dan Hong Kong? Sebelum, iya. Jadi miskin banget, sudah kayak itu pakai sendal jepit. Saya tuh pakai sendal jepit yang sudah tipis banget, yang bawahnya pakai peniti itu loh Dewi, pakai peniti. Habis itu saya punya daster 1, jangan ketahuan. Terus itu aku punya daster 1, warnanya itu kuning. Jadi daster itu aku pakai pada saat dulu aku mengandung, dan aku pakai lagi setelah aku melahirkan, menyusui, sampai ininya hitam-hitam. Hitam-hitam karena kalau habis menyusui itu kan basah ya, basah-basah, dan dasternya masih ada sekarang aku simpan. Itu berarti sebelum kamu ke Singapura dan sebelum ke Hong Kong, kamu tinggal di mana? Masih di Lumajang? Masih di Lumajang, di kampung. Kerjanya apa di kampung waktu itu? Nggak ada, nunggu bapak ngasih uang 1 minggu 10.000. Itu suami maksudnya? Bapak, almarhum bapakku. 10.000? Seminggu sekali, uang jajan. Nggih. Bapak kerja apa? Bapakku jualan jamu dari kampung ke kampung. Oke, 10.000 per minggu buat kamu? Dan itu aku gunakan untuk beli bakso untuk anakku kalau sore makan, beli minyak telurnya, apanya gitu. Aku apa aja, makan nasi sama. Jadi cerai waktu anak umur? Aku itu cerainya lupa.
Cerainya itu tahun 2000. Pernikahannya. Aku itu nikah, setelah nikah itu ya kumpul sama mertuaku 4 bulan, setelah itu pulang ke rumah orang tuaku, setelah itu pergi ke luar negeri, sampai sekarang nggak pernah kumpul gitu loh, Dewi. Jadi aku nggak tahu bener-bener artinya nikah punya suami itu sampai sekarang kayak belum. Kenapa? Emang apa alasannya kok kayak tidak merasakan adanya rumah tangga? Apa hubungan dengan suami itu sebenarnya kenapa mantan suami? Ya mungkin aku bukan istri yang diharapkan ya. Jadi suamiku itu dulu kan istri diharapkan sampai kerja nang luar negeri kan buat anak toh Mbak sama suami. Tapi setelah aku keluar negeri itu udah nggak pernah ketemu dengan sekarang. Kita bersyukur. Jadi sudah resmi bercerai? Sudah resmi bercerai itu tahun berapa ya? 2007, 2008 gitu. Pas kamu di luar negeri berarti? Ya, yang nyerain almarhum makku. Karena sudah nggak pernah ketemu gitu. Yang menceraikan siapa? Almarhum makku. Almarhum ibunya Mbak ini. Omai. Mbak Omai. Bingung ya? Bingung. Iya, emang kehidupanku tuh membingungkan. Jadi gini ceritanya. Bukan dijodohkan toh Mbak? Bukan, karena waktu itu aku itu kecelakaan. Aku mengandung jadi harus dinikahkan. Setelah itu aku kumpul selama 4 bulan. Setelah melahirkan terus habis itu 11 bulan sampai anakku menyusui, aku ke luar negeri selama bertahun-tahun sampai dengan sekarang gitu. Aku nggak pernah yang kumpul gitu loh. Sama... Botan, kan anakku sudah bapaknya juga nggak cari-cari? Aku nggak pernah nyari-nyari. Sekarang berarti anak kamu nggak tahu ayahnya siapa? Tahu dong, tahu. Dia pernah ketemu sama ayahnya? Terakhir ketemu sama ayahnya kapan? Kalau nggak salah itu 3 tahun yang lalu. Oh masih ketemu ya? Berarti setelah itu nggak ketemu 3 tahun, kenapa nggak ketemu sekarang? Mungkin karena anak saya sudah sibuk dengan pekerjaannya, bapaknya sudah sibuk dengan pekerjaannya sendiri gitu. Yang gitu-gitu aku jarang nanya-nanya. Tapi karena ikhlas Allah mengangkat derajat ikhlas. Saya ikhlas banget, saya sangat ikhlas dengan semua yang terjadi pada kehidupan saya. Tapi saya belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu supaya tidak terjadi lagi dalam masa sekarang. Siapa nama anak? Permesta Diasris Putri Wibowo. Panggilannya? Dias. Ninggalin Dias di umur berapa? Yang sekarang YouTuber juga ya? Enggak, 11 bulan. 11 bulan? Iya. Baru ketemu lagi sama dia kapan? Aku ketemu lagi sama anakku setelah aku tinggalkan 11 bulan. Habis itu ketemu lagi saat usianya hampir 8 tahun. Wow. Karena aku tinggalkan bekerja, aku bener-bener ke luar negeri itu bukan yang untuk senang-senang gitu loh. Biasanya orang kalau pergi ke Hong Kong itu Dewi mau tahu ya, di Victoria Park orang-orang itu akan senang-senang beli HP, beli ini, beli itu, bajunya bagus-bagus. Aku enggak, aku kalau hari Minggu malah jualan rokok di Victoria Park. Kayak anak kecil gitu, bawa rangsel jualan rokok, tak jual ke mbak-mbak pembantu Indonesia yang sedang liburan. Kalau misalnya di sore hari, aku tanya bosku, sudah selesai belum kerjaan? Sudah gitu, aku akan part time bersih-bersih di rumah bos-bosku yang lain gitu. Wow, itu aku. Keren loh, keren. Dulu. Jadi ya apa kata gak soge ya Rek? dari situ karena bawaannya hatinya baik, lagi-lagi yang seperti aku bilang, karena ngerasain susah getir banget. Orang tuh kalau ngerasain susah getir, begitu punya nggak kaget. Iya, orang-orang kayak gini nih nggak boleh diiriin, nggak boleh didengkirin, karena mereka tidak mempunyai kisah yang sama dan tidak tahu bagaimana prosesnya menuju sesuatu yang sukses. Jadi jangan jadi orang yang maksudnya gini loh, mau dapat yang instan, mau dapat yang langsung, oh yang penting dapat duit, yang penting ini nggak bisa yang gitu, nggak ada. Sama aku suka nyuri juga dulu. Nyuri apa? Nyuri apa jadi waktu aku jadi pembantu di luar negeri itu kan kadang saking capeknya kerja ya. Jadi kalau jam 12 malam gitu, musim dingin, Dewi tidurnya di lantai, di ruang tamu gitu, aku kelaparan kan. Jadi aku masuk dapur, susu bayinya anaknya bosku itu tak buatin, itu tak minum gitu. Oh iya, susu bayi. Iya, terus kadang-kadang anaknya bosku bilang, Rida potongin mangga gitu. Iya, tak potongin mangganya, tak potongin. Terus peloknya itu nggak aku buang. Bogolnya. Aku taruh. Habis itu ke malam aku laparan, aku makan kayak gitu-gitu aku orangnya. Hebat banget ceritanya. Oke, singkat ya. Bagus. Singkat Farida Nurhan, pelajaran yang bisa kamu ambil dalam perjalanan hidup kamu. Boleh. Aku tuh sebenarnya setiap hari kalau untuk kata pujangga, kata wasiat itu aku nggak punya. Tapi yang aku selalu terapkan dalam kehidupanku setiap hari, aku juga sampaikan ini ke tim-timku, orang sekitarku, Dewi. Kita itu badannya harus sehat. Karena kalau badan kita sehat, kita mau ngapain aja bisa. Contohnya mau bekerja, mau apa-apa bisa. Aku tuh kalau sudah bekerja, orangnya nggak setengah-setengah. Kalau sudah bekerja, I turn myself into workaholic. Wow. Hey, bagus banget. Kalau punya tubuh yang sehat, manfaatkan dengan kerja keras. Iya, kalau sudah bekerja keras, itu pasti akan mendapatkan rewardnya. Rewardnya salah satunya akan menjadi manajer atau menjadi apa-apa, tapi yang sudah pasti akan mendapatkan uang. Kalau kita sudah punya uang, kita mau tidur di pinggir pantai, mau tidur di mana terserah kita. Ya, memang benar uang itu bukan segala-galanya, tapi money is a bridge for you to reach your happiness. Hey, I love you. Tapi keren.
Uang yang didapatkan memang dari hasil kerja keras sendiri, bukan uang dari hasil minta kesana kesini. Coba bahasa Indonesianya Rian biar pemirsa biar tahu yang terakhir. Dengan bekerja. Uang memang bukan segala-galanya. Uang tuh bukan segala-galanya. Untuk bisa mendapatkan uang bukan segala-galanya, tapi uang adalah salah satu cara juga untuk mencapai kebahagiaan. Ingat bahwa kerja keras tentu saja bukan hanya bisa mendapatkan uang, tapi juga bisa mendapatkan pengalaman, tapi terlebih dari itu semua bisa mendapatkan satu rasa ikhlas yang jauh lebih besar lagi ya. Dan Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu lainnya. Ada satu kontroversi dari bintang tamu yang akan kita hadirkan. Ada sebuah duo guys, katanya salah satu membernya pernah menjadi korban perselingkuhan. Duo apakah mereka? Kita akan lihat dulu yang satu ini. Acik ini akan gondang dia. Duo Anggrek Cikini gondang dia. Hatiku capek bila kau tak setia. Ya. Cikini gondang dia. Cakep. Aku masih di sini, kamunya udah sama dia. Aku sama kalian aja. Ketenggeral, Trenggalek, malah Jumat Kliwon. Cakep. Gue pikir dua anggrek, ternyata dua kelepon. Kayak kelepon loh, hijau-hijau loh. Bagus bajunya, aku suka. Aduh anggrek sehat. Alhamdulillah. Sehat. Kami semua di sini ucapkan. Terima kasih. Cantik-cantik banget. Kalau aku dari tadi kayak minta kalau aku sama Karen bikin duet, duo apa coba? Duo apa? Duo kelelawar. Ini apa sih ini berdua begini-begini apa? Udah deh. Apa? Buat dua anggrek ya. Nanti kita akan bahas. Katanya ada yang jadi korban perselingkuhan. Aku bingung. Deva jadi korban perselingkuhan. Sama aku juga diselingkuhin. Ternyata gitu tapi pagi-pagi Ambiar.